Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, tentu dikelilingi para sahabat dengan segala karakteristiknya yang beragam. Seperti Abu Bakar yang murah hati, atau Umar bin Khattab yang begitu tegas, hingga Utsman bin Affan yang begitu pemalu, dan masih banyak lagi. Namun, di antara sahabat-sahabat Rasulullah ada satu sahabat yang berwatak jahil dan gemar bergurau. Namanya Nuaiman bin Amr. Sahabat yang terkenal karena berhasil menciptakan tawa pada Rasulullah hingga terlihat gigi geraham beliau. Seperti yang diketahui, alih-alih tertawa, Rasulullah akan lebih sering memberikan senyum kepada orang-orang di sekitarnya. Ia bukan hanya membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa, tapi juga para sahabat lainnya, hingga beberapa kejadian terekam dalam sejarah Islam karena tingkah lakunya yang tak terduga. Nuaiman yang bernama lengkap Nuaiman bin Ibnu Amr bin Raf'ah termasuk salah satu sahabat Nabi yang berasal dari kalangan Ansyar. Karena pernah turut berjihad dalam perang Badar bersama Rasulullah, dia juga masuk pada kalangan Ashabul Badr. Bagi seorang yang gemar membaca sirah Nabi, kemungkinan sudah tidak asing lagi dengan sesosok Nuaiman, seorang sahabat Nabi yang begitu jahil dan tidak jarang mengerjai para sahabat yang lain, bahkan termasuk Rasulullah sendiri. Karena sifat jenaka inilah, orang-orang yang berada di dekatnya tidak jarang tersenyum hingga tertawa bahagia. Rasul pun yang lebih sering memperbanyak senyum daripada tertawa, sampai pernah dibuatnya tertawa bahagia. Untuk bisa mendapatkan gambaran mengenai sosok Nuaiman, inilah beberapa kisah Nuaiman sahabat Nabi yang begitu terkenal. Kisah mengenai kejahilan Nuaiman satu ini diceritakan dari Ibnu Majah. Suatu ketika Abu Bakar Asy-Syiddiq pernah mengajak Nuaiman dengan bersama sahabat yang lain lagi untuk berdagang. Adapun sahabat yang diajak bernama Suwaibith bin Harmalah. Mereka bertiga pergi ke Syam yang mana merupakan daerah maju pada masa itu. Pada suatu hari yang mulai menjelang siang, Suwaibith ditugaskan untuk menjaga makanan. Karena saat itu Nuaiman merasa lapar, dia menghampiri Suwaibith dan meminta satu potong roti saja untuknya. Tetapi karena mendapatkan amanah untuk menjaga makanan tersebut, Suwaibith pun menolak permintaan Nuaiman. "Tunggulah sampai Abu Bakar datang," kata Suwaibith kepada Nuaiman. Hingga kemudian Nuaiman berkata, "Jika begitu, berarti kamu juga setuju semisal saya berbuat ulah." Setelah mendapat penolakan dari Suwaibith, Nuaiman berjalan menuju pasar dan mencari wilayah yang khusus banyak menjual hamba sahaya. Di sana kemudian dia mengatakan pada orang-orang bahwa dia memiliki hamba sahaya yang begitu murah dan ingin menjualnya. Nuaiman juga menambahkan bahwa satu-satunya kekurangan yang dimiliki oleh hamba sahaya itu adalah terus mengatakan bahwa dirinya merupakan orang merdeka dan bukanlah hamba sahaya. Nuaiman berkata, "Budak itu nantinya akan berkata, 'Saya adalah orang merdeka dan bukan budak.' Apabila demikian, jangan hiraukan perkataannya." Mendengar tawaran itu, orang-orang pun tertarik dan Nuaiman pun mengajaknya menuju Suwaibith. "Orang yang sedang menjaga makanan itulah hamba sahaya saya," ujar Nuaiman pada mereka. Orang itu pun memberi uang pada Nuaiman dan menghampiri Suwaibith untuk dibawa. Tentu Suwaibith yang terkejut pada saat itu mengatakan bahwa dia bukan hamba sahaya dan orang yang merdeka. "Nuaiman itu pembohong. Saya adalah seorang lelaki merdeka," ujar Suwaibith. Namun, karena sebelumnya Nuaiman sudah mengatakan hal tersebut, orang yang membeli tadi menganggap perkataan Suwaibith sebagai bualan saja. Lalu para kafilah itu menjawab, "Dia telah mengatakan kepada kami bahwa engkau akan berkata yang sedemikian itu." Mereka pun menghiraukan perkataan Suwaibith, kemudian mengikatkan tali di lehernya dan langsung pergi. Setelah beberapa saat dari kejadian tadi, Abu Bakar Asy-Syiddiq kembali dan mencari keberadaan Suwaibith karena tidak mendapati kehadirannya. Nuaiman pun berkata, "Dia sudah saya jual ya Abu Bakar." Setelahnya Nuaiman menceritakan semua yang terjadi dengan jujur pada Abu Bakar. Abu Bakar pun menebus kembali Suwaibith dari orang-orang Syam tadi. Lucunya, kisah ini sampai pada telinga Rasulullah dan membuat beliau tertawa hingga terlihat gigi geraham di hadapan para sahabat. Perawi hadis menyebutkan bahwasanya Nabi SAW menceritakan kisah lucu Nuaiman dan Suwaibith ini pada para tamunya, bahkan walau 1 tahun telah berlalu dari kejadian itu. Beberapa kisah tentang Nuaiman yang begitu jahil dan jenaka tentu tidak begitu saja bisa diterima semua orang.
Beberapa ada yang menganggap bahwa sikapnya itu terlalu keterlaluan untuk ditujukan pada para sahabat, terlebih pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini memang tidak bisa dipungkiri, bahkan beberapa sahabat juga ada yang merasa seperti itu. Dikisahkan bahwasanya Nuaiman sendiri merupakan seorang pengangguran yang memiliki kebiasaan buruk, yaitu mabuk, dan tentu perilaku tidak baik ini juga diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa sumber dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW memberi hukuman atas perbuatan mabuk Nuaiman dengan 40 hingga 60 kali cambuk. Mendapati hal tersebut, sahabat pernah melaknat Nuaiman atas perbuatan mabuknya di saat bertemu Rasulullah SAW. Tetapi Nabi SAW membela Nuaiman dengan bersabda, "Janganlah kalian gemar menghujat Nuaiman karena sesungguhnya dia cinta pada Allah dan Rasulnya." Kisah Nuaiman yang menjual sahabatnya Suwaibith ini mungkin membuat kita tertawa, tapi di balik tawa itu tersembunyi makna yang lebih dalam. Inilah wajah persaudaraan sejati, di mana canda tidak merusak cinta dan tawa tidak menghapus rasa hormat. Nuaiman dengan humornya yang khas mengajarkan kita bahwa keikhlasan dan kebersamaan bisa hadir dalam bentuk yang ringan, tapi tetap mengandung nilai yang besar. Suwaibith, meski dijadikan bahan candaan, tetap sabar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertawa karena beliau tahu canda yang tidak melukai adalah bagian dari kasih sayang yang sejati. Maka mari kita belajar dari mereka. Tertawa tapi tetap menjaga adab, bergurau tapi tak melupakan iman. Karena dalam ukhuwah yang tulus, tawa pun bisa menjadi bagian dari cahaya keimanan.